Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa lagi ya? Eh, Bagi yang baru menonton sekarang, ini adalah merupakan rangkaian ketiga dari seluruh 4 rangkaian penuh mengenai cara menghindari internet crash ya saat terjadi PSBB. Sudah jelaskan PSBB ya, kita semua sudah tahu pembatasan sosial berskala besar. Oke. Nah, kemudian sekarang topik yang kali ini adalah mengenai uh, suggestion ataupun usulan-usulan dari saya kepada para pengusaha. Karena terkait itu pengusahanya. Kemudian kepada masyarakat sudah ada di edisi yang sebelumnya, yang kedua. Dan secara general sudah saya bahas di edisi yang pertama. Jadi sebaiknya ditonton di sana dulu, biar nggak aneh gitu loh nyambungnya. Oke, sekarang di sini saya mau menjelaskan sedikit lagi. Ya, kembali saya ulang lah. Bagi para pengusaha wajar bagi Anda ingin terus tetap bisnisnya berjalan terus. Karena kita tahu ada pending tagihan, ada banyak produk yang harus dijalani, ada kemudian kesulitan kalau tidak segera mendeliver, ada kemungkinan terkena penalti, ada kemudian lain sebagainya. Beberapa hal memang bisa mementoleransi adanya kita kendala-kendala, tetapi ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa tidak untuk menghentikan usaha kita, dan itu harus berjalan. Ya, tadi dari faktor teknis maupun finansial, kebutuhannya wajar, namanya juga pengusaha. Oke, tetapi juga kita mesti berpikir sekarang, kalau Anda sudah sekarang dengan adanya PSBB ini, kemudian Anda mulai berpikir untuk mulai bisa di remote, dan Anda pikir, kayaknya bisa dibilang mudah karena laporan dari anak buah Anda mudah. Anda harus berpikir kembali, apakah benar-benar itu bisa mudah apa tidak? Bagaimana, apakah ada celah-celah, ada bahaya-bahayanya? Ya, jangan salah, bisnisnya perusahaan, kalau Anda sudah berbasis IT, bisnis perusahaan itu bisa justru ambruk bukan karena serangan orang, tetapi karena sistem Anda sendiri tidak mampu membantu operasional keseharian. Ya kan? Ya, bayangkan kalau umpamanya operasional di situ aja dengan sistemnya itu ternyata berbeda, nggak cocok, akhirnya nggak bisa dioperasikan, macet juga. Ataupun sistem Anda bagus tetapi tidak ada yang mampu mengoperasikan karena terkena, dia lagi kena menjadi PDP staf Anda, ataupun kemudian terjadi bahaya, ataupun mungkin dia tidak bisa mengakses dari rumahnya, internetnya lagi jelek, lain sebagainya. Anda akan problem juga. Ya, jadi semuanya tidak semulus apa yang bisa Anda harapkan kalau memang itu benar-benar sudah dibuktikan. Oke, nah hal yang utama, beberapa hal yang saya tulis nih ya, saya mesti nyontek juga gitu loh. Pertama, kita pastikan aman. Wajar ya kita pastikan aman. Seberapa amannya itu di remote, kemudian bagaimana kontrolnya, bagaimana orang IT Anda bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ada problem, bagaimana sih akan dilakukan, kemudian cara dia menjaga intrusi sejauh ini seperti apa. Mungkin hal-hal yang dia sampaikan itu tidak bisa Anda mengerti, wajar, Anda kan pengusaha bukan orang IT. Tetapi Anda juga punya konsultan, oke? Anda tanyakan sama konsultan Anda, kira-kira kalau terapannya seperti ini aman atau tidak, gitu loh. Mereka akan memberikan masukan-masukan karena konsultan biasanya sudah banyak mengerti lah, ya, bagaimana cara menanganinya, kemudian cara-cara seperti apa, gitu loh. Sudah keliling, kayak saya misalnya contoh, sudah ke beberapa perusahaan swasta, kemudian masuk juga di BUMN. Banyak hal-hal yang tadinya celahnya kayaknya nggak kelihatan, setelah kita ungkapkan jadi nyata. Tapi tujuannya bukan untuk nakut-nakutin. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa sistem ini, si perusahaan ini akan aman. Gitu loh. Bukan dia aman jadi nanti terserang dari vendornya atau gimana, enggak. Tetapi akan aman untuk sustainability gitu ya. Dia bisa jalan terus gitu loh bisnisnya dengan dukungan si komputer. Oke, keamanan ini kita bisa bilang bagaimana tetap dia mengontrol data centernya, bagaimana dia tetap mengontrol infrastrukturnya, bagaimana dia tetap mengontrol aksesnya orang, lain sebagainya, security-nya seperti apa, backup-nya seperti apa. Itu harus dipresentasikan sama orang IT Anda. Ensuring bahwa dia berjanji itu akan berjalan, dan kemudian dia menjamin bahwa itu semua will be run perfectly. Benar-benar in the word perfectly. Bukan hanya by terms. Oke? Ya. Kemudian, lebih detailnya nanti ya kita bisa diskusikan lah. Nah, kemudian pastikan melakukan pembatasan akses. Saat ini banyak sekali yang saya ketahui ya di klien-klien saya, hak akses orang tuh, wah karyawannya bisa masuk sini, masuk situ, padahal harusnya nggak perlu. Dibukakan aja akses masuk sini, masuk situ. Sedapat mungkin selalu justru dibatasi. Kenapa? Kalau dia memang tidak perlu, nggak ada kepentingannya masuk akses tersebut, kenapa diberikan? Dia kan jujur dengan akses. Saat lagi dikerja di kantor, boleh jujur. Tetapi nanti saat dia harus bekerja dari remote dan yang mengakses ternyata bukan dia, adalah para intruder ataupun kemudian hacker ataupun apa,
yang berhasil menduplikasi password dia masuk. Kalau hak akses ini saja tidak dibatasi, maka orang tanpa keahlian yang tinggi hanya cukup bisa mengerti password si korban, dia bisa masuk kemanapun. Yang habis si korban enggak, yang habis perusahaan Anda, database Anda yang akan acak-acak. Jadi hak akses justru harus sepelit-pelitnya, ya, diminimalisir dan kemudian harus didata. Ya, diinventarisir, benar ini boleh masuk apa tidak, sampai ke laporan-laporan. Oke, dan kemudian hak itu juga harus terkontrol. Kalau ada yang masuk apa, buka apa, itu kelihatan, harus ada lognya. Semua aplikasi harus mampu seperti itu. Dengan demikian kita bisa mengetahui, ada bukti, nanti nggak sekedar adu alibi dengan karyawan Anda. Dia bilang, enggak, saya nggak pernah buka, itu bukan saya, itu kebuka, kode berubah, bukan saya, bukan apa. Log yang akan mengutarakan, Anda masuk ke sini tanggal sekian, jam sekian, pakai login yang ini. Itu Anda dari komputer yang mana. Itu semuanya kelihatan gitu loh. Dia aksesnya seperti apa. Jadi dia tidak bisa lagi ada orang ngeles pakai katanya. Karena kita bisa lawan dengan datanya. Oke, saya ulang, lawan katanya dengan datanya, ya. Lanjut. Mengenai programming, fasilitas, ya, kita bisa berpikir bahwa fasilitas sama karyawan kita bikin, ada butuh ini, butuh itu. Apa yang kita bisa lakukan? Biasanya berikan di sini layanan yang bisa mempermudah mereka. Setelah mempermudah, bisa mempercepat pekerjaan. Setelah mempercepat pekerjaan, juga mempercepat bisa juga untuk bisa dimonitor. Jadi percepatnya kayak gimana kita bisa memonitor, ya. Kalau udah dimonitor aja nggak cukup, karena kalau dimonitor kemudian tanpa dikendalikan bisa bahaya. Oke, jadi kita harus juga bisa jangan hanya memonitor, tapi harus kita tingkatkan, harus kita kendalikan. Bagus kan, gitu loh. Kita bisa mengendalikan. Nah, kalau kita mengendalikan untuk apa? Hanya sekedar mengendalikan geraknya ataupun mengendalikan dalam hal apa? Kendali di sini harus berorientasi dalam hal pengamanan. Oke, dalam bukan pelayanan, tetapi kalau udah kendali pengamanan. Ya, jadi di atas dikendalinya adalah pengamanan. Dan terakhir adalah keamanan. Seberapa aman solusi ini kalau diberikan kepada orang itu kepada perusahaan Anda? Aman nggak dia diberikan kepada dia? Gini, aman nggak dia diberikan gitu loh. Saya ulang lagi, jadi mulai dari kemudahan, percepatan, kemudian ditingkati dengan bisa dimonitor, bisa dikendalikan, bisa melakukan pengamanan, dan akhirnya keamanan. Tetapi dalam memberikan keputusan dan memberikan prioritas, Anda harus balik. Justru Anda harus lihatnya dari keamanan dulu. Seberapa aman ini bisa untuk bisnis Anda, seberapa aman ini untuk menyelamatkan data Anda, seberapa aman ini untuk tidak bisa memberikan terjadi kekacauan. Dan kemudian kalau udah ketahuan amannya, bagaimana dilakukan pengamanannya? Setelah dilakukan pengamanan, bisa kayak gini. Untuk melakukan pengamanan tersebut, bagaimana orang cara melakukan kendalinya? Setelah ketahuan kendalinya, dengan melakukan kendali di situ, kendali ini untuk bisa memonitor apa? Jangan bisa mengendalikan tetapi tidak ketahuan apa yang bisa dimonitor. Kendali ini akan dilakukan kontrol. Kayak Anda bisa menyetir, bisa punya kopling, persenelan, mobil, tetapi kaca depannya ditutup. Apa yang bisa dilihat? Atau bisa nyetir semuanya kencang, tetapi nggak ada kaca spion. Anda tidak pernah bisa memantau. Jadi harus bahwa kendali ini adalah atas ada sesuatu yang dipantau. Jadi nanti hasil kendalinya kita bisa memantau. Hasil kendali kita seperti apa? Setelah kita tahu kendali, kita tahu memantau, kemudian kita lihat percepatan ini penting nggak diberikan kepada karyawan. Gitu loh. Umpamanya kemudian apa yang bisa didapatkan kalau dari percepatan? Hanya cepat kerja kemudian dia bisa selesai pulang. Hanya cepat kerja kemudian dia bisa sekedar melakukan hal-hal yang lain. Kalau memang nggak ada hal yang lain, akhirnya apa? Dia banyak free, akhirnya kemudian tidak melakukan apapun. Kita lihat percepatan ini jangan selalu harus sebagai sesuatu hal yang prioritas, tetapi harus kita lihat percepatan yang orientasinya kepentingan kepada perusahaan, kepercepatan bisnisnya, efisiensi, sehingga bisa menghemat berbagai hal ya. Efektivitas kemudian berhubungan dengan efisiensi, ya kan? Nah, bukan percepatan kerjanya si karyawan. Jangan salah, suka orang salah menanggapi. Nah, kemudian terakhir diberikan kemudahan, karena semakin mudah orang bekerjanya, namanya di komputer ya. Kalau tidak bisa memberikan kemudahan, karyawannya operasinya sulit, ya juga repot. Tetapi kemudian kalau ini semuanya sudah lancar, tetapi kemudian diakses dari remote dan aksesnya pelan, tidak kebuka, karena servernya juga berat, koneksi internetnya sempit, bandwidthnya kecil gitu ya. Kemudian yang akses karyawan yang mendadak banyak dari luar, akhirnya server Anda yang problem juga. Untuk apa? Kemudian kemudahan ini akhirnya tidak berguna, gitu loh. Anda pikirkan deh kayak gitu. Jadi pas sudah keberikan kemudahan di sini, harus lihat akhirnya apa yang bisa dilakukan sama karyawan Anda dengan keleluasaan kayak gitu loh. Oke? Ya, nah, dengan Anda berpikir kayak gitu berarti kalau di atas itu masih ada permintaan lagi, di atasnya kemudahan, udah cukup sampai kayak gini, yang penting secara operasional cukup. Permintaan itu lebih dari itu apa? Hanya nice to have.
Oh saya pengen begini, oh saya hanya pengen begitu. Anda lihat, perhatikan, ternyata hanya nice to have. Scrap out. Lagi zaman kayak gini jangan fasilitasi yang kayak gitu. Oke, ya. Saya lanjut. Sekarang kemudian mengenai SOP. Simulasikan SOP Anda. Oke, kan mungkin berbeda. Anda belum pernah di remote. Sekarang saya di remote, coba simulasikan. Bayangkan orang entry di sini habis masuk, kontrolnya bagaimana pas masuk ke sana, orangnya pas yang sana buka, dia bagaimana dia bisa ketahui ada data baru masuk. Harus selalu di-trigger, berarti setelah ini orang entry dia harus memberitahu misalnya, gitu loh. Ya, kemudian setelah itu juga harus dipikirkan lagi. Oh, orangnya harus dia umpamanya melakukan perusahaan laporan kepada atasan. Nah, ini semua disimulasikan, oke, diuji sampai ke karyawannya, sampai kita lihat di sini. Oh, oke, dia mampu mengerti ya, pahamnya di situ. Kemudian atasannya juga mengerti ya, simulasinya, jangan sampai nanti kacau. Ya, ingat, tidak ada hard copy yang bisa dipegang, karena dokumen-dokumennya itu misal ada hard copy kan dipegang sama orang pertama saja. Beda saat kita lagi di kantor, semuanya hard copy ini bisa jalan. Nah, kalau udah dari remote, hard copy dipegang orang pertama, habis itu tidak mungkin diteruskan kepada yang lain. Dan kemudian juga tidak bisa soft copy-nya di-scan kemudian biar bisa dilihat orang. Akan repot juga bagi yang entry pertama, jadi kerjaan dia nambah. Mesti ada scanner di rumahnya. Nah, kalau nggak ada, pakai foto aja umpamanya. Bisa nggak dilihat? Berarti di foto kemudian di-upload misalnya, apabila penting yang kayak gitu. Ya, cuma kalau tidak perlu sampai ada dokumen yang seperti itu, ada soft copy yang harus berjalan, maka yang harus Anda pikirkan adalah apa? Yaitu data akses. Oke? Data aksesnya ini oranglah itu yang harus kita lihat dari simulasi dari sini, pekerjaannya, jalannya itu seperti apa. Oke? Ya, itu Anda perhatikan ujung sampai ujung, dan kemudian pikirkan kalau umpamanya ada koreksi. Jangan pikirkan semuanya harus jadi, pikirkan kalau ada koreksi. Berarti ada pengulangan. Nah, pengulangan ini bagaimana mengontrolnya. Kalau nggak jadi chaos, dan kemudian akhirnya harus datang dulu, harus koordinasi dulu. Waduh, repot. Belum mesti diri program orang. Waktunya berapa lama lagi? Gitu loh. Ya. Nah, kemudian pastikan bahwa karyawan Anda mengakses dari tempat yang aman. Ya. Mungkin Anda bilang, oh pakai dari rumah. Ya, dia bilang harusnya dari rumah pasti aman. Dari rumah kalau memang wifi-nya nggak aman, publik, dan kemudian wifi-nya dia joinin sama temannya, wifi RT yang bisa join sama tetangganya, nggak private, ya percuma juga, mulai bisa diintrusi sama temannya. Atau dia bilang, oh dari rumahnya, tapi sebenarnya dia nggak dari rumah, karena nggak enak kerja di rumah, nggak ada AC, koneksi internet lambat, atau dan berbagai alasan dia nggak nyaman, mungkin sama keluarganya juga misal. Akhirnya dia kerjanya dari kafe. Mungkin di Jakarta nggak bisa kerja dari kafe, karena kafe juga ditutup kan. Tetapi dia bekerjanya misalnya sekarang dari tempat lain. Kan dia dari kota lain nih, oh saya pulang kampung dah, ada kerja dari kampung, misalnya saya dari kota lain masih bisa kerja pakai remote. Nah, kemudian dia lakunya dari public wifi. Hati-hati, itu berbahaya. Anda harus pastikan bahwa dia melakukannya itu jangan dari tempat umum. Bagaimana kontrolnya? Jangan sekedar ditanya. Kalau bisa ya ajak dia lakukan conference. Zaman sekarang zaman conference, dia lagi akses, kamu di mana? Lagi di sini Pak, coba conference. Oh apa nggak bisa video? Bohong. Ya kan, dia masih bisa dari HP-nya bisa video, dari notebook bisa video, bisa kasih lihat bahwa oh ya saya di mana. Simple kayak gitu. Dia harus menunjukkan bahwa memang dia berada dari tempat yang dari rumahnya dan bisa aman. Atau kalau dari publik juga dia ketahuan publiknya itu dia di mana. Ya, keamanan itu penting. Selain dari hak akses yang bisa nanti diterusi orang, keamanan ini apa? Notebooknya nanti ternyata di tempat umum, wah, kemudian dia bilang di taman dicolong sama orang, wah gigit jari. Data-datanya semuanya keangkut, wah itu bahaya. Ya, kemudian soal password. Nah, password akses di sini, password jangan cuma hanya akses yang simpel, tetapi coba lakukan password yang ada validatornya. Jadi nggak hanya cuma sekali password dia bisa masuk, tetapi ada password kemudian dia harus memvalidasikan passwordnya, mungkin kirim lewat SMS atau kirim lewat email, kirim lewat WhatsApp dari mana bahwa dia lagi mengakses. Jadi misalnya ada orang nih masuk, dia kemudian mau login, dia udah mau masuk, kemudian komputer akan nanya, oke, aktifasikan di situ validator. Maka dia kirim lewat SMS, masukkan validatornya, masukkan kode 12227 misalnya gitu ya. Nah, kemudian dia pakai SMS 1227. Apabila kode ini juga nyampe, berarti ini orang yang benar, karyawan Anda. Tetapi kalau dia tidak mampu, berarti password dia sudah diketahui oleh orang lain. Tetapi karena orang lain tersebut tidak pegang handphonenya, maka si orang lain itu tidak bisa mengakses komputer Anda, gitu loh. Server Anda. Jadi Anda aman. Tetapi kalau tidak ada validator, akan problem.
Ya, bayangkan semua sekarang layanan yang kelas dunia, kayak misalnya kita tahu lah ya, Google, Android dan lain sebagainya, ya di Facebook aja semuanya sudah mulai ada validator. Karena validator di sini memang solusi yang canggih, yang ampuh untuk bisa membuktikan seseorang itu adalah dia, karena dia bisa mengakses dari dua media yang berbeda. Login di komputer dinanyakan di HP, ya kan, login di HP kemudian mesti validasikan pakai SMS, kan kayak begitu kan layanan-layanan online. Nah, terapkan yang sama. Itu layanan itu udah nggak salah melakukan hal kayak gitu. Anda terapkan yang sama, ya. Apalagi, di sini, oke, password di situ udah saya ceritakan. Oh, oke. Nah, ini yang lucu nih. Anda mau berharap dia mengakses dari rumah, kemudian dia nanti gampang dari rumah bisa conference. Kita tahu lah ya, ada yang ngetrend tuh yang pakai Z, semua sekarang conference pakai yang itu, wah rame. Anda pikir itu nggak akan kepenuhan? Oh, nggak penuh di servernya lancar. Anda pikir di rumahnya si karyawan Anda itu cuma dia yang bekerja? Misalnya dia bekerja, ternyata atasan dia, ayahnya dia juga bekerja, mesti pakai video conference juga. Ibunya juga seorang orang yang ngantor, kerja pakai conference juga. Kakaknya, adiknya juga kerja. Semuanya jadi satu internet di rumah yang tadinya kebatas hanya untuk biasa, sekarang semua melakukan video conferencing. Bingung kan? Mulai kebayangkan? Jadi rame. Jadi susah orang mau bisa aksesnya. Nah, itu Anda pikirkan. Coba pikirkan bahwa nggak harus semuanya harus di conference. Di conference ada sesuatu memang harus bekerja rame-rame untuk bisa mengkoordinasi. Tetapi apabila tidak perlu di conference, nggak harus up terus. Toh nanti bisa dia pakai WhatsApp aja ngobrolnya ataupun apa. Nanti dari datanya yang masuk kan juga bisa kelihatan. Suatu saat ada yang butuh kita obrolin, yang ngobrolnya bisa pakai cukup audio. Kalau udah bisa audio, umpamanya memang butuh untuk membuktikan bahwa dia memang ada di sana apa enggak atau gimana, baru bisa pakai video. Nggak penting Anda tiap hari ngeliat karyawan Anda lagi di mana. Oh, dia di rumahnya lagi nyala. Oh, bye-bye, harus dada gitu, untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya, gitu loh. Malah kelihatan rumahnya sampai kayak gimana. Lebih baik justru apalah pekerjaannya dia terkonsentrasi untuk menuntaskan pekerjaannya. Oke? Ya, jadi so beware sama yang conference yang kayak gitu, sedapat mungkin diminimalisir. Karena itu salah satu hal yang bisa bikin internet yang, ingat saya bilang, tujuan saya sharing ini adalah untuk meminimalisir jangan sampai internet kita crash karena loadnya yang terlalu gede, ya. Oke. Itu conference, kemudian oke. Jaga kegagalan sistem. Oke, kita bicara kegagalan sistem itu gagal dalam artian total, ya. Gagal, bener-bener nggak bisa operasi lagi. Gagal ternyata dibocorin. Gagal ternyata diintrusi orang. Gagal ternyata ada pihak mantan karyawan ataupun pihak lain yang memang berharap sistem Anda down dan sebagainya, ya. Dan kemudian gangguan dari pihak lainnya lagi yang memang hanya keisengannya, hanya pengen penasaran bikin orang down, karena sekarang semua banyak perusahaan yang lagi up. Banyak lah, saya bilang, nggak bilang kayak gimana, tapi mahasiswa yang lagi pengen mencoba, oh bisa nggak sih menembus ini, menembus itu. Tadinya hanya untuk iseng, tetapi kemudian saat ini dilakukan, terjadi akhirnya apa? Wah, keterusan, dan kemudian sistem Anda yang down. Ya, ini semuanya ancaman. Oke, ancaman is a threat. Oke, itu ancamannya. Nah, kalau is a threat ini bagi saya telah bisa anggaplah bisa memformulasikan is a threat ini, saya telah menguraikan. Ternyata is a threat ini 10 huruf ini mewakili masing-masing dua aspek utama yang menjadi total 20 hal gede mengenai ancaman-ancaman. Ya, kalau saya jelaskan di sini terlalu mendetail, tetapi poin-poinnya yang penting, misalnya is a threat, I-nya interoperability sama integration. Oke? Ya, itu juga bisa ada problem. Kemudian T-nya adalah timing dan time frames. Oke? Ya, karena dalam pekerjaan prosedural semuanya ada urusannya ke sini, ya. Kemudian S-nya itu adalah SOP dan oke, bener S-nya itu SOP dan simplicity. SOP kita sudah tahu, prosedural, kalau umpamanya yang nggak jalan, ada problem, kemudian itu akan jadi kacau, ya. Nah, itu juga harus diuji, tadi sudah saya utarakan. Nah, simplicity-nya apa? Orang hanya pengen mudahnya. Anda pengen mudah, oh dimudahkan aja Pak, biar gini sulit, biarkan dimudahkan aja, yang penting bisa jalan dulu. Saat Anda memudahkan sesuatu bagi karyawan Anda, berarti dia mudah melaksanakannya, berarti seorang hacker ataupun siapapun pihak yang jahat juga mudah melakukannya. Karena kemudahan itu sudah diberikan kepada manusia yang namanya anak buah Anda, gitu loh.
So beware for this and simplicity. Justru harusnya ada double control di situ. Ya, habis S kemudian A. A-nya itu adalah administrative process dan algorithm. Ya, administrative process bagaimana prosedural formnya, kemudian standarisasi formnya, bagaimana cara ngentry-nya, kalau ada lambat bagaimana segala prosedural. Beda sama SOP ya, ini lebih masalah ke kontraknya, bikin lebih masalah ke standarisasi formulir dengan datanya, lebih masalah adalah satu kontrol bila melakukan ini apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Oke? Ya, itu lebih prosedural yang di luar SOP kita. Misalnya dia berinteraksi sama orang lain, kan kita nggak tahu SOP-nya, berarti dengan perusahaan lain bagaimana. Itu ada di administrative process. Algoritma itu lebih mengasalah kepada cara karyawan Anda membuat program ataupun vendor membuat codingnya, ya. Biasanya algoritmanya juga kalau dibikin Anda mudah aja kemudian tidak mengontrol beberapa hal, justru algoritma ini yang melampirkan datanya kayaknya sama, tetapi dengan memproduksinya yang cara yang mudah, tidak ada kontrol, dan itu kemudian yang rentan untuk bisa diserang. A, habis is a threat. A, habis A adalah T lagi. T-nya itu adalah teknologi dan trimming. Oke, teknologinya misalnya teknologi apa yang Anda gunakan. Apakah sudah yang mutakhir? Nggak, kalau nggak mutakhir, kono juga nggak apa-apa. Tetapi yang penting itu valid dan sesuai dengan bisnis Anda yang pada saat ini, gitu ya. Dan kemudian teknologi tersebut masih bisa dipertanggungjawabkan, supportnya masih ada, segala, gitu loh. Trimming apa? Biasanya pemotongan apa sih maksudnya? Budget apa segala. Oh ini kemahalan, oh udah dipotong. Oh ini kemahalan, oh dipotong. Karena nggak ada budget dipotong, jadinya nggak bisa beli barang yang mahal, murah. Mahal dan murah itu relatif soal kemampuan. Saat Anda men-trimming, tetapi umpamanya satu kecanggihannya seperti ini, di trimming hanya bisa membeli yang ini. Kecanggihan turun berarti kontrol turun, keamanan turun, justru itu bisa diserang. Percuma Anda beli murah, kemudian Anda diserang, jebol. Pikirkan penghematan yang Anda lakukan dalam hal budget itu sebanding nggak kalau itu bocor dan kemudian dengan kerugian yang Anda bisa alami. Oke, itu hati-hati dalam trimming. Habis T, habis trimming kemudian H, ya. Oke, H itu adalah host dan heterogeneity. Oke, hostnya kita tahu lah, ada celah, ada program yang programmernya sendiri nggak tahu, lupa ngelihatnya dan kemudian lupa menutup. Heterogeneity ini apa? Berbagai kepentingan. Yang satu pengen penjualannya tetap cepat, yang satu pengen lebih ngontrol dalam hal operasional data orang IT-nya. Oh, yang satu lebih mengontrol bagaimana cara dia memudah untuk melakukan produksi. Semuanya dengan berbagai hal kepentingan di sini. Anda harus akhirnya kan memberikan keputusan nih mana yang harus diutamakan. Nah, kalau dulu biasanya penjualan push penjualan aja, semuanya harus di-push. Tapi sekarang kita lihat ke kontrolnya dulu. Yang penting utamakan kontrol. Karena saya bilang tadi yang prosedural ya, yang prioritas. Keamanan, pengamanan, kendali, monitor, dan seterusnya kan. Nah, dalam hal ini juga nanti heterogeneity ini kita lebih pikirkan untuk utamakan yang dalam hal kontrolnya dulu. Kalau Anda nggak lebih menurunkan penjualan karena Anda tergiur dengan income yang Anda terima masuk, hati-hati. Kalau kontrol yang dikorbankan, justru penghasilan yang Anda masukkan bisa berisiko kebocoran yang lebih besar. Itu H, heterogeneity. Habis itu kita masuk pada threat. R. Ya, R-nya itu adalah apa? Revision sama recover. Oke, ya. Nah, di sini kalau kita bisa recovery kalau ada problem segala, umpamanya dia lagi error problem kan, kemudian Anda harus melakukan perbaikan. Saat melakukan perbaikan di sini biasanya justru kontrolnya hilang karena namanya emergency, lagi saat yang darurat. Jadi semuanya yang penting darurat dulu. Justru kontrol itu hilang. Nah, disitulah justru akan menjadi celah yang akhirnya masuk program yang nggak benar. Ya, begitu pula dalam hal revision. Tadinya kontrol sama semuanya nama beres, udah bagus, wow, udah semuanya acceptance UAT, beres, bagus. Kemudian ada revision baru. Nah, revision ini hanya diterima begitu saja, dimasukin sebagai patch, tambalan, plok. Tanpa ada prosedur lagi untuk diperiksa semuanya dari awal dan semua divisi yang mengontrol, ya. Akhirnya apa? Justru celah yang tadi sudah ditutupi di awal, kemudian ada revisi baru. Revisi inilah yang membuka celah baru dan Anda tidak pernah ketahui. Biasanya orang IT juga nggak bilang kemudian revision masuk aja revision. Oh ini revision masuk. Dia lupa bahwa dia nggak tahu, bukan lupa, dia nggak tahu di sini justru revisi ini yang membuka celah baru. Bahaya, hati-hati. Dan bisa aja mungkin bukan dia yang melakukan kecurangan, tetapi justru ada orang lain yang masuk kemudian melakukan ngelabui si orang IT-nya ini. Dia bilang, ini ada mesti upgrade nya, baru dibutuhkan, vendornya udah kasih ini revisinya, diberikan revisi, ternyata di situ ada kebolongannya di sana. Ya, so be careful di situ. Oke, habis R, kemudian threat, habis itu E lagi. E-nya itu apa? Error dan entrapment.
Kalau errornya oke lah, kita tahu kesalahan yang nggak disengaja, kemudian bisa mungkin diganggu yang keadaan yang tidak diduga-duga ya, sehingga ada kondisi-kondisi yang belum pernah bisa dibaca sama program, akhirnya mengalami error. Itu ya lemah-lemahnya si programmer aja lah dalam coding. Yang ngeri adalah entrapment. Nah, entrapment ini apa? Perangkap-perangkap yang dibuat yang tadi sama orang dalam ataupun sama siapa, yang sama pihak-pihak tertentu, oknum lah, yang berupaya tadi untuk bisa melakukan sesuatu hal yang di luar prosedural. Beda sama revision ya. Kalau entrapment ini yang sudah memang diciptakan baik berupa suatu konspirasi antara beberapa pihak ataupun pihak tertentu yang hanya memang untuk mementingkan kepentingannya dia pribadi, tetapi biasanya entrapment ini justru dari dalam. Oke? Ya. Oke, that's E. And then what is the A? E-nya berarti A ya. A-nya adalah attack dan availabilities. Oke, kalau attack namanya serangan dari luar, udah kita mau hindari gimana. Kalau Anda namanya serang, itu juga nggak pernah tahu siapa yang bisa menyerang. Nah, tadi bagaimana Anda menjaga ya, menggomboknya sistem ini, apakah dual protection, apa single protection, apakah ada validator, apakah tidak, apakah ada lock, ada control, lain sebagainya. Itu untuk meminimalisir attack, sehingga kalau keserang pun mungkin jebol masuk, tetapi segera bisa diketahui belakangan hari bahwa terjadi ada kebocoran karena dari lock-lock yang ini gitu, ada yang membaca. Yang ngeri apa? Availabilities. Availabilities itu hanya sekedar, oh mumpung adanya gini ya sudah, oh bisanya ada programmer ini ya sudah, oh bisanya ada teknologi yang kayak gini ya sudah. Karena keberadaan yang pas-pasan di situ, Anda akhirnya harus menerima sesuatu kondisi yang tidak aman, yang tidak baik sama bisnis Anda. Akhirnya Anda akan problem. Oke, that is the A. Dan the last T ya, itu adalah team dan terminator. Kalau tim ini apa? Tim ini adalah karyawan Anda sendiri. Bagaimana kemampuan dia, keampuhan dia, kemudian integritas dia, dan kemudian teamwork dia satu sama lain. Apakah mereka single loner atau apa single loner? Dia orang yang selalu senang bekerja sendiri atau bisa sebagai tim. Ya, nah. Kalau dia biasanya kerja bersendiri dan kemudian saat di rumah semakin tersendiri, ya kan, dia saat kerja tim dia segan, dia dipanggil nggak pernah nyaut, dia ditanya jawabnya sedikit, di WhatsApp di conference dia nggak pernah bisa nyaut, nah itu akan kesulitan. Di sini Anda harus galang, tim ini adalah benar-benar semuanya saling berinteraksi, saling berpadu untuk menjalankan solusi, nggak mikir lagi soal waktu. Kalau udah kayak gini namanya kerja tim, gak mikirin jam 5 udah kelar, enggak, namanya ya bisa jam 6, jam 7 pas lagi malam, tahu di rumah juga mau ngapain, nggak bisa kan, jalan-jalan nggak bisa, namanya PSBB ya kan, ya udah saling membantu lagi, coba ada solusi, ada problem pagi tadi dilakukan coding, malam untuk diperbaiki. Dan kemudian orang yang mau menguji jangan nunggu sampai pagi udah operasional, lebih baik malamnya diuji sama departemen yang bersangkutan sampai udah valid, oke valid ya, oke tidur, baru besok paginya jalan udah normal. That's the team. And the T yang terminator, saya bilang siapa terminator ini yang mengganjal? Anda. Kalau nggak Anda, direksi yang lain. Kalau nggak direksi lain adalah siapapun pengambil keputusan. Seringkali pengambil keputusan, sorry to say, pengambil keputusan justru menjadi terminator. Saya tahu klien saya aja pernah ada mengalami gini. Justru pengambil keputusannya yang menjadi terminator untuk dari sesuatu yang harusnya berjalan baik. Ya, dia adalah justru yang memberikan keputusan-keputusan yang tidak populer, yang tidak benar, yang kemudian kalau di counter selalu ada alasannya dengan apapun, yang kemudian karyawan nggak ada yang berani menyanggah, nggak bisa apa-apa, dia apa boleh buat kata karyawan, tetapi semuanya hanya karena kepentingan atasan. Nah kalau udah kayak gini, Anda nggak bisa nyalahkan yang semuanya straight yang ujung semua. Terminator Anda dan tim Anda, direksi. Ya mungkin Anda sendiri juga terlibat misalnya di situ. Ini ada suatu resiko saat Anda sendiri sudah melakukan hal yang ikut campur sama sistem dan Anda menjadi terminator untuk sesuatu prosedur yang harusnya bisa baik dilakukan, maka Anda membuka celah yang harusnya Anda anggap bukan membuka sedikit celah, tetapi ternyata yang terbuka bisa begitu banyak yang saya ceritakan tadi. Malah bisa kekacauan yang lebih besar, jauh lebih bisa terjadi justru karena Anda menjadi terminator dari suatu niat yang kebaikan. Jadi ya semuanya harus terlibat di sini. Ini sudah saya ceritakan dari ujung ke ujung kontrolnya, ya. Nah, lebih dari itu tentu saya berharap semuanya tidak akan terjadi hal buruk ya terjadi di sini. Kita berharap semuanya lancar. Tapi ingat, semuanya kita berharap internet lancar. Nah, kalau internetnya crash bagaimana? Kita harus berpikir bahwa internet ini harus kita jaga. Ya, tetapi kalau memang crash ya crash mau diapain lagi? Nah, Anda harus berpikir bagaimana caranya bisnis Anda tetap jalan, gak hanya berbasis sama internet.
Bisa pakai SMS, bisa pakai metode lain. Ya mungkin dial up ataupun apa gitu loh. Nah, khusus kalau bisa bilang SMS, Anda bilang, oh kayaknya apa mungkin? Sangat mungkin. Justru sebelum hal-hal yang kayak gini terjadi, dari sejak tahun 2002, saya telah membuat fasilitas untuk bisa meremote database kantor. Segala query, laporan, statistik, semuanya, informasinya bisa diakses hanya dari SMS. Tujuannya apa? Kalau kita pakai HP yang paling standar sekalipun, karena limitasi kita segala, kita masih bisa tetap berinteraksi sama kantor kita dengan informasi yang tetap akurat karena yang menjawab adalah servernya, tapi kemudian hanya berbasis yang SMS. Nah, di sini tidak tergantung sama layanan seluler data, nggak lain sebagainya. Oh, tapi masih tergantung sama HP. Normal, kayak orang yang pakai modem juga tergantung sama modemnya kan. Tetapi dengan berbasis SMS, itu ada layanan fasilitas yang paling dasar setelah voice call, itu adalah SMS. Dan kemudian bahkan voice yang rada berbeb aja, kalau SMS malah masih bisa jalan. Nah, bayangkan dengan solusi SMS ini, bisnis Anda tetap masih bisa jalan, masih bisa melakukan query, data akses, lain sebagainya. Sehingga saat internet problem apa gimana, Anda masih tetap bisa, staffnya bisa tahu. Ya, nah, itu komen-komen ini bisa disetting kok, segala sesuatu. Dan ya, saya bilang udah 2002, berarti udah sampai sekarang udah 18 tahun. Kalau saya bisa membuktikan itu dan jalan sampai sekarang, bisnis saya dan klien-klien saya banyak banget yang sudah pakai fasilitas ini, maka vendor Anda kalau dia bisa mampu bikin juga aplikasinya di situ, komennya harus bisa disetting dan harus bisa cepat, karena ini namanya kan PSBB ya, harus bisa di remote juga. Nah, itu semuanya dia harus bisa melakukan sehingga bisnis Anda benar-benar sustain. Bisnis Anda benar-benar anteng. Kalau umpamanya, wah terjadi khawatir nanti ada intruder, ada kayak gimana, matikan aja segera internetnya. Langsung Anda blind, enggak blind kok, bisa lakukan semuanya masih pakai SMS. Gitu loh, selagi ada perbaikan dan lain sebagainya. Oke? Ya, nah itu aja beberapa hal yang bisa saya sharing yang membuat Anda akhirnya semoga dengan ini semua bisa Anda yakin bahwa yes, you can survive with this. Oke, ini sudah 32 menit, the longest series among the entire ini ya, playlist. Oke, semoga bermanfaat para pengusaha. Oke, saya juga berharap saya juga bisa membantu siapa klien saya, dan saya tidak bisa menjawab semua. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu, tetapi kalau izinkan saya memberikan prioritas-prioritas juga hanya karena waktu saya juga terbatas dan kemudian kondisi saya juga terbatas kan. Tim saya juga lagi ada banyak berkurang ini untuk mobilitasnya gitu loh. Ya, tetapi saya berjanji akan saya membantu. Dan selain ini nanti saya akan ceritakan ada suatu bantuan yang real yang saya berikan kepada para pengusaha se-Indonesia. Ya, bantuan-bantuan aplikasi yang saya berikan real untuk biar kita tetap bisa survive. Itu nanti akan saya jawab satu nama situsnya sekarang saya masih rahasiakan namanya dan solusinya seperti apa saya rahasiakan. Tunggu 1-2 hari lah nanti saya akan lansir. Itu suatu bantuan juga bagi teman-teman para pengusaha. Semoga bisa bermanfaat. Oke? Ya, sekarang kita lanjut nanti seri berikutnya ini adalah untuk membahas mengenai edisi berikutnya mengenai usulan-usulan saya kepada pemerintah. Oke? Makasih.